Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya tidak kalah menarik juga teman-teman bagaimana updatean pada Speed Chess Championship, pertemuan antara Gukesh Domoraju menghadapi Maxime Vachier-Lagrave. Dan ini adalah sebuah partai yang sangat menarik yang bisa kita saksikan bersama teman-teman. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, pada permainan ini Gukesh sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan pion ke-4, dibalas Maxime Vachier-Lagrave C5 yang memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6 berlanjut, D4, pertukaran pion biasanya kuda menerima, tetapi pada kesempatan ini Gukesh memilih menteri yang menerima, sehingga ini dinamakan dengan checkover variation pada Sicilian defense. Berlanjut kuda ke C6 mengancam menteri. Di sini sebelum memindahkan menteri, gajah ke B5 terlebih dahulu mengepin kuda. Gajah ke D7 supaya ke depan menteri dapat dimakan oleh kuda, maka menteri mundur ke D3. Di sini pion ke G6 berlanjut mempersiapkan fianchetto, lalu C4 dimainkan mensupport gajah di masa depan. Gajah ke G7 berlanjut, rokade, dan kuda ke F6 mempersiapkan juga pengamanan raja ke depan bagi hitam. Kuda ke C3 dilanjutkan, maka kuda juga ke G4 saat ini, di mana mengundang teman-teman saat ini untuk mengusir kuda ini, tetapi di sini putih tidak terkecoh, gajah memukul kuda terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan kepada Anda teman-teman, jika Anda di dalam posisi seperti ini melawan hitam dan mengundang H3, yang akan dilakukan hitam, kuda akan ke E5, mengancam menteri, mengancam kuda. Tentunya saat ini ke depan apabila kuda diancam tempo skak sangat berbahaya teman-teman, apalagi di sini mundur dan di sini akan merusak ke depan, sehingga kuda biasanya akan memukul kuda. Kuda juga memukul kembali, mengancam menteri, membuka juga teman-teman, sehingga menteri ke D1 mundur. Di sini dapat benteng ke C8 mengancam pion 2 kali ke depan. B3 cukup logis, masalahnya kuda juga akan langsung memukul pion, membuka diagonal ini teman-teman, mengancam benteng. Benteng ke B1, rokade dapat berlanjut, gajah ke H6, di sini gajah ke G7 dan pertukaran. Inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi, walaupun teman-teman kita lihat dengan juga pembongkaran ini bahwa kualitas sedikit lebih baik bagi hitam. Untuk itulah kita kembali. Sehingga pada kesempatan ini dimainkan dengan gajah memukul kuda terlebih dahulu, maka gajah memukul gajah, dan kuda ke D4, sentralisasi kuda, tempo mengancam gajah. Rokade pengamanan dari hitam, H3 baru saat ini mengusir, kuda ke E5, dan menteri ke E2 berlanjut. Benteng juga ke C8, lalu tentunya gajah ke E3 dimainkan, gajah ke D7 berlanjut, dan B3 teman-teman. Bagaimana saat ini melanjutkan? Kita lihat, walaupun memperkuat dengan pion ini juga cukup berbahaya ke depan bagaimana serangan dari diagonal gajah. A6 dilanjutkan saat ini, maka benteng ke C1, E6 berlanjut, di mana juga kemungkinan ke depan mensupport pion-pionnya untuk melaju. Benteng ke D1 dimainkan. Menteri ke E7 juga secara tidak langsung, karena apa? Langkah benteng sebelumnya secara tidak langsung mengancam pion. Menteri ke E7 mensupport pion di masa depan. Menteri ke D2 menambah tekanan, dan benteng ke D8 juga mensupport. A4 saat ini, dan gajah ke E8 teman-teman. Kuda ke E2 dimainkan, mereposisi diri kuda ke depan. Kuda ke C6 saat ini, di mana menempatkan juga di posisi strategis, juga membuka gajah. Maka di sini gajah ke B6 teman-teman, di mana tempo mengancam benteng, juga mencegah kuda ke depan mensupport pion melaju. Benteng ke D7 berpindah, maka menteri ke E3. Dilanjutkan H5 saat ini, lalu A5 teman-teman mensupport gajah. Dan disinilah teman-teman bagaimana mendobrak permainan, sebuah pendekatan yang menarik yang dimainkan Maxime Vachier-Lagrave. Ia memilih G5 teman-teman, juga membuka ke depan sayap raja. Kuda ke D4 saat ini menempatkan di sentral, di mana selain menawarkan kuda, juga bermanuver ke depan mengancam pion ini. Kuda ke E5 saat ini menolak pertukaran, maka kuda ke F3 menawarkan kuda juga menantang pion ini, tetapi F6 dipilih teman-teman, mempersolid kuda di sentral, juga mempersolid pion. Kuda ke E2 juga ke depan untuk mereposisi diri, maka gajah juga langsung ke G6, mengancam juga pion di masa depan.
kuda ke F4 sangat-sangat komplikatif teman-teman dimainkan, maka gajah ke A6 secara tidak langsung mengancam Montri. F3 saat ini mempersolid pion satu sama lain, juga membuka ruang bagi Montri, maka raja ke H7 langkah tunggu teman-teman, pengamanan dulu bagi raja. Montri ke F2 saat ini, maka benteng ke G8 membawa benteng secara tidak langsung juga mengancam raja. Benteng ke C3 berlanjut, maka di sini G4 teman-teman, dobrakan terjadi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana putih melanjutkan? Dipilihlah F4, dan ini adalah mengancam kuda dan juga diketahui sebuah kelemahan dari hitam. Tetapi sangat sulit teman-teman menemukan jika Anda di dalam posisi ini, apa opsi terbaik yang ditemukan oleh Maxime Vachier-Lagrave di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion teman-teman. Dan ini adalah langkah brilian mengorbankan kuda. Tetapi sebelumnya kita akan melihat teman-teman, di dalam posisi seperti ini apa yang bisa dilakukan. Memukul pion terlebih dahulu adalah sebuah opsi, baru F4. Karena ini menutup ke depan. Dengan ide tidak ada memakan ke depan, membuka file G. Seperti ini, gajah misalkan memukul pion tetap, maka kuda dapat ke G3 teman-teman, mengancam gajah. Gajah kembali dan B4 dapat dimainkan, langkah tunggu, semuanya akan komplikatif ke depan. Karena memang apabila langsung diterima juga kuda ini, masalahnya pion juga langsung memukul juga pion, membuka juga di sini akses file benteng. Kuda tidak bisa berpindah karena benteng mengancam benteng. Tetapi dengan gajah tentunya kuda berpindah mengancam gajah. Ini pun masih sangat komplikatif ke depan teman-teman. Yang jadi pembeda saat ini ketika dipilih yaitu dengan F4 tidak menerima pion, maka gajah memukul pion E4 menjadi langkah brilian. Karena apa? Di sini juga diterima kuda juga dari Gukes. Sebelumnya kuda ke G3 tidak lagi berlaku karena gajah tidak akan berpindah, ia justru akan memukul pion H3. Inilah perbedaannya. Karena apabila gajah ini dimakan, membuka akses benteng, memukul pion G2 skak, waktu yang sama mengancam Montri. Oleh sebab itulah teman-teman, berlanjut permainan dengan pion menerima kuda, maka tentu pion memukul pion kembali juga mengancam kuda. Di sini kuda sedang dipin. Kuda ke G3 baru saat ini mengancam gajah. Lagi-lagi teman-teman, apa yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya seperti yang sudah kita analisa sebelumnya, ia langsung fokus membuka file G. Ia tidak menyelamatkan gajah tetapi pion memukul pion H3 teman-teman. Dan ini pun langkah brilian. Raja ke H2 mencoba menghindar, maka pion juga langsung memukul kuda mengancam benteng juga saat ini. Gajah memukul pion, maka E5 teman-teman langsung juga mengusir gajah. Gajah ke C5 mengancam Montri. Dan lagi-lagi teman-teman, ini adalah kesempatan terakhir luar biasa. Bagaimana kalkulasi yang dimainkan oleh Maxime. Di sini mengancam Montri, apa yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ia tidak mengendorkan tekanan, ia justru tidak memindahkan Montri, tetapi benteng memukul benteng teman-teman. Ia mengorbankan juga Montri. Dengan senang hati di sini putih langsung menerima, akan tetapi setelah pion simpel memukul pion, percaya atau tidak pada langkah ke-37 ini, di sini juga Gukes menyerah. Karena apa? Ancaman juga skakmat ini tak bisa dicegah teman-teman. Kita lihat. Tidak bisa dicegah. Gajah misalkan langsung memukul pion sebagai lanjutan, maka benteng akan ke H1 skak. Tentunya kuda menerima. Pion bahkan tidak promosi Montri, promosi benteng saja sudah menghasilkan skakmat. Luar biasa tentunya. Bagaimana juga updatean permainan pertemuan Gukes menghadapi Maxime Vachier-Lagrave pada Speed Chess Championship 2023. Berikut adalah akurasi dan juga updateannya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Gukes Domaraju 85,3% dan Maxime Vachier-Lagrave 93,5% dalam menghadapi Sicilian Defense Checover Variation. Dan adapun updateannya adalah sebagai berikut. Dan kita lihat teman-teman dari bagan ini. Hikaru Nakamura sebelumnya sudah mengalahkan Yu Yang Yi, Caruana mengalahkan Abdusattorov, Nihal Sarin mengalahkan Sarana, dan Maxime Vachier-Lagrave mengalahkan Gukes. Carlsen mengalahkan Vidit. Kita nantikan Nepomniachtchi bagaimana dengan Arjun. Ali Reza Firauja mengalahkan sebelumnya Andreikin. Wesley So mengalahkan Aronian. Tetapi pada quarter final So dapat mengalahkan Firauja. Dan pada quarter final juga Nihal Sarin akan bertemu dengan Maxime Vachier-Lagrave dan Hikaru Nakamura akan bertemu Fabiano Caruana.
Tuliskan di kolom komentar siapa favorit Anda untuk menjuarai Speed Chess Championship tahun ini 2023. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.